saling menolong. Karena orang yang menikah itu telah dibesarkan Allah dalam kasih karunia-Nya yang kekal berdasarkan firman anugerah. Allah mengendaki rumah tangga yang telah dibesarkannya itu tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali kematian yang memisahkan. Tuhan Allah menghendaki agar suami istri selalu memelihara pernikahan yang kudus dengan selalu taat pada firman-Nya dan menghindari jauh-jauh segala bentuk perzinahan atau perselingkuhan serta keinginan hawa nafsu kedagingan, seperti dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Agar kami dapat menjaga kekudusan hidup dalam keluarga sesuai dengan kebenaran firman. Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan pikirannya, serta senantiasa memperhatikan kebenaran firman-Nya dan dapat mengajarkan firman itu dihidupi dengan sungguh-sungguh oleh segenap anggota keluarga. Mari kita nyanyikan kasih Allah itu telah terbukti untuk menyambut firman Tuhan. Di
dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan menyembah-Mu ya Bapa, sebab Engkau layak disembah, dimuliakan. Engkau adalah Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang merancangkan segala rencana-Mu seperti yang Kau kehendaki dan pasti jadi. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa di surga, jika pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah melimpahkan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami semua, jemaat-Mu, jemaat kudus-Mu ya Bapa, di mana Engkau telah berkenan untuk hari ini memberkati pernikahan, perkawinan yang kudus dari anak-anak kami, Samuel Pardosi dan Eriana Boru Simbolo. Di sini kami jemaat Tuhan, di sini kami orang tua, keluarga besar dari kedua belah pihak, baik dari keluarga besar Pardosi dan juga Simbolo. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami ingin menyembah Tuhan karena Engkau menjadikan hari ini hari yang bersejarah bagi kami di dalam jemaat Tuhan, bahwa firman-Mu digenapi kembali. Seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itulah hari ini yang nyata ya Bapa, di hadapan kami dan di hadapan-Mu, dan Engkau turun memberkati. Sebelum Engkau Tuhan Yesus menyatakan berkat-Mu kepada mempelai berdua ini untuk menjadikan mereka menjadi rumah tangga yang baru di dalam Kristus, di tengah-tengah kami semua, jemaat, keluarga besar, dan juga masyarakat, bangsa dan negara, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi penopang bagi kami untuk melaksanakan seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir nanti, baik acara ibadah kami di saat ini maupun di acara pesta adat sebentar yang akan berlangsung. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, Horas di Kasaluna. Mulia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, tiba waktunya hari ini di mana Tuhan Yesus yang penuh kasih setia, yang telah menetapkan rencananya yang terbaik buat kalian berdua, untuk Samuel Pardosi dan Eriana Boru Simbolo. Ya, puji Tuhan. Dan hari ini kita bersukacita bersama karena semua keluarga besar kita, semua jemaat, dan juga tentunya teman-teman kalian hari ini datang untuk turut mendukung di dalam doa supaya pernikahanmu ini benar-benar ini pernikahan yang sepenuhnya disertai oleh Tuhan Yesus dari sekarang sampai selamanya. Amin. Nah, tentunya hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk bisa lebih berbekali lagi untuk kalian berdua ke depan, karena kalian berdua yang menjalani kehidupan rumah tanggamu, maka diperlukan banyak nasihat dari firman Tuhan, dari orang tua, dari gereja, dari semua saudara-saudara yang mengasihi kalian berdua. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk merenungkan firman-Nya sebagai dasar untuk kita melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita semua. Amin. Dan terutama kepada kedua orang tua, keluarga Bapak Pardosi dan juga keluarga Bapak Simbolo, begitu bahagia menyaksikan bagaimana tangan Tuhan hari ini turun memberkati anak-anak kita ini. Puji Tuhan.
Nah, saya akan membacakan dari gereja hamba Tuhan dari gereja Injil Karunia akan menyampaikan firman Tuhan dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau berut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian jauh kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, dan tentunya saya tidak akan menyampaikan semua apa yang dikatakan firman Tuhan yang sangat luar biasa dari apa yang sudah kita baca pada yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, ya. Dan tentunya saya mengharapkan supaya ini menjadi peneguhan juga buat kita semua, ya, orang tua maupun jemaat dan semuanya kita yang hadir keluarga besar di sini, terutama kepada kedua mempelai Samuel dan Erin, ya. Dan saya akan menyampaikan dua hal saja yang sangat urgent dalam pemaparan firman Tuhan yang saya sampaikan dari teks yang sudah kita dengarkan tadi, ya. Yang pertama adalah dikatakan di ayatnya yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai suami, kasihilah
istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tentulah seorang suami yang tidak mengerti kasih Kristus akan sulit untuk mengasihi istrinya, karena mengasihi itu butuh kesetiaan. Amin. Ya. Tapi kalau seorang suami mengerti kasih Kristus, pasti dia mampu berperan sebagai suami yang hidup mengasihi istrinya. Itu dijamin. Karena Roh Kudus pasti memimpin seorang suami bagaimana dia memimpin keluarganya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan karena itulah dikatakan tadi, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Pertanyaannya, kasih apa yang diberikan oleh Kristus kepada seorang suami atau kepada setiap suami? Kasih macam apa yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus kepada setiap suami, kepada Samuel, untuk mampu mengasihi istri? Seorang suami untuk mampu mengasihi istrinya, kasih yang bagaimana yang telah ditujukan oleh Tuhan kepada setiap suami sehingga dia mampu mengasihi istrinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Bukan mengasihi menurut tafsiran sendiri. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas dikatakan di situ, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Ada pengorbanan Kristus. Ya. Ada pengorbanan Kristus di mana dia menyerahkan nyawanya sebagai taruhan. Korban tebusan, korban yang tertinggi, ya, pengorbanan kasih yang melebihi daripada semua korban yang pernah diperbuat oleh manusia. Itu adalah korban tubuh Kristus di atas kayu salib. Amin. Itu. Apabila seorang suami memahami apa arti daripada pengorbanan Kristus di atas kayu salib, berarti dia sudah merenungkan secara mendalam bagaimana arti kasih itu diterapkan di dalam kehidupan keluarga. Amin. Sekarang yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh Yesus Kristus ketika dia naik di atas kayu salib? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika iblis merasuki Judas, kemudian dia memimpin penangkapan terhadap Yesus Kristus. Dan sejak itu Yesus menanggung derah penderitaan sengsara yang sangat luar biasa. Dia ditendang, dia dijatuhkan, dia dihina, ya, dia diperlakukan secara dengan sadis oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi spirit, semangat Yesus Kristus untuk menyatakan kasihnya supaya dia naik di atas kayu salib itu. Dan sampailah dia kepada satu perkataan yang sangat luar biasa ajaib. Sudah selesai. Amin. Apa itu saudara dikasihi Tuhan Yesus? Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berpeluh dan dikatakan hampir mencucurkan keringat darah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena dia menanggung dosa seisi dunia ini. Ya, dia menanggung dosa kita semua. Bukan dosanya, tapi kesalahan daripada semua orang di dunia ini, supaya kita dibenarkan di hadapannya. Amin. Dia harus lakukan itu. Dia harus tahan sedemikian rupa penderitaan itu supaya kita dibebaskan dari hukuman dan supaya kita menikmati damai sejahtera. Amin. Semua dosa kita diampuni, segala kesalahan kita ditanggungnya di atas kayu salib. Harusnya kita yang harus menanggung
dosa kita. Karena kita yang bersalah. Hukum di dunia ini, siapa yang berbuat salah itu yang harus dihukum. Tapi hukum kasih dari Allah yang tidak bersalah, yaitu Allah itu sendiri, mau menanggung semua kesalahan kita. Amin. Perenungan yang sangat mendalam, yang sangat luar biasa tentang kasih Allah, Bapak Ibu Saudara, yang dinyatakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, itu adalah bukan kasih yang sembarangan, itu adalah kasih yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga kita mengerti sekarang mengapa kita memuliakan Tuhan dan mau mengikuti kehendaknya, karena Dia berjanji memberikan kepastian jaminan bagi setiap pengikut Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, berapa lama pun kita di dunia ini, apapun cita-cita ekspektasi kita, dan bagaimanapun prestasi yang kita raih, ujungnya adalah kita akan meninggalkan dunia ini. Berapa panjang umur kita, kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi kita bersyukur karena Tuhan telah mempersatukan kita di dalam kebenarannya, di dalam Kristus Yesus, dan kita tidak akan bisa bercerai-beraikan lagi sekarang dan sampai selamanya. Amin. Kita adalah saudara di dalam Kristus sekarang sampai selamanya. Bukan hanya di gedung ini kita berkumpul, tidak Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita berkumpul di dalam Kristus untuk selamanya. Maka itu adalah kekuatan kasih, ya, yang diberikan oleh Allah bukan hanya kepada suami, juga kepada istri. Karena kesatuan itu adalah kesatuan yang kekal, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus yang kekal, baik maut atau kuasa apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memahami kebenaran ini, mengerti kebenaran yang ajaib ini, yaitu kasih Kristus, pengorbanannya yang tanpa pamrih, merenungkan secara mendalam kebenaran ini, pasti memberikan kekuatan yang besar kepada seorang suami untuk mengasihi istrinya, dan memberikan kekuatan yang besar bagi seorang istri menghormati suaminya. Amin. Memberikan kepada orang tua kekuatan yang besar untuk mendidik anak-anak mereka sampai mereka mencapai apa yang Tuhan jadikan mereka sebagai seorang yang dewasa. Dan tibalah saatnya kedua saudara kita ini saat ini melihat tangan Tuhan terulur kepada mereka berdua. Ternyata mereka sudah menjadi orang yang dewasa. Amin. Bapak Ibu, ya, Bapak Pardosi dan Bapak semua bersyukur, berterima kasih, ya, apa yang dititipkan oleh Tuhan kepada Bapak dan Ibu sekarang sudah menjadi anak yang kuat, dan mereka sudah menjadi anak yang mandiri, menjadi orang-orang yang strong, yang kuat menjalani kehidupan ini. Amin. Mungkin saja pada waktu kecil anak-anak mereka ini sama, mungkin kebanyakan saya juga mengalami, anak saya juga kadang sakit. Khawatir juga saya dulu, anak saya sakit, dan kadang juga saya berpikir bagaimana ini anak harus diapain supaya bisa sembuh, supaya bisa sehat. Jangan sampai sakit, nangis pun jangan kalau bisa. Tapi tidak bisa. Anak namanya dalam pertumbuhannya ada tantangannya tersendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena cuaca, karena makanan, minuman, atau apa saja. Tapi Bapak Ibu Saudara, semua kekhawatiran itu yang dialami oleh Bapak Pardosi, Ibu, dan Bapak Subolo dan Ibu, lihatlah sekarang mereka berdua sudah berdiri di atas kaki sendiri, menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Itulah yang kita syukuri pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan betapa ini adalah merupakan kerinduan daripada setiap keluarga, setiap orang tua yang membesarkan anak-anak, supaya anak-anaknya sampai kepada di mana mereka memulai tahapan kehidupan mereka berkeluarga. Karena apa? Karena pernikahan ini menyatukan banyak fungsi di dalam kehidupan kita. Fungsi gereja menjalankan tugasnya
sedemikian rupa mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Orang tua mempersiapkan segala sesuatu, mungkin sudah satu malam ini sudah tidak tidur, ya kan? Karena apa? Dan dirasa kuat. Mungkin dalam keadaan normal nggak mau tidak tidur satu malam kan? Tapi karena ini menyambut suatu sukacita yang besar di dalam Tuhan, tahan dia. Amin. Iya. Sudah tidur belum Bapak Pendeta, Pak Dosen? Belum. Satu malam ini 1 menit pun tidak tidur. Iya. Apa yang membuatnya Bapak Ibu Saudara? Bukan kekhawatiran yang membuatnya, tapi adalah sukacita menyambut kebaikan Tuhan yang nyata hari ini. Amin. Karena semua kita dipersatukan oleh Tuhan, ya, oleh iman kita kepadanya. Karena kita adalah saudara di dalam Kristus. Kristus telah menyelamatkan kita. Bukan keselamatan yang sementara, tapi keselamatan dalam Kristus abadi, satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kalau kita melihat di zaman now, ya, di zaman sekarang ini, begitu banyak orang yang memakai kasih yang palsu di dalam kehidupan mereka, dan tidak sedikit keluarga-keluarga yang berantakan. Ya, saudara-saudara. Dan ada orang-orang yang justru mengalami kekecewaan yang paling dalam dalam hidupnya setelah dia menikah. Ya, saudara. Tapi hari ini kita dengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Pernikahan ini adalah pernikahan kudus yang dipimpin oleh kekuatan kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu yang kedua yang mau saya sampaikan adalah di ayatnya yang ke-8, pesan daripada firman Tuhan ini, ya, di ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Seorang suami yang berhasil di dalam rumah tangganya dimulai dari kebenaran ini, yaitu memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kekuatan daging itu menghancurkan, membawa kekecewaan. Tapi kekuatan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kekuatan yang memberikan kemampuan untuk menjadikan semua kehendak Allah nyata di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengertilah kita bagaimana kita tahu bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana Samuel tahu bahwa hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dalam rumah tangganya. Bagaimana Erin tahu bahwa hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus sebagai istri, ya, nantinya sesudah diberkati oleh Tuhan. Bagaimana tahu bahwa kalian berdua rumah tangga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu saya akan membacakan satu ayat yang terakhir dari renungan pemberitaan firman Tuhan hari ini, dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Demikian dikatakan, Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Di dalam Yesus kamu, di dalam Yesus saya, di dalam Yesus kita semuanya. Dan ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Menyadari hal ini setiap hari adalah sumber daya kekuatan yang besar bagi kehidupan kita dalam merajut kehidupan di dalam rumah tangga, dalam keluarga yang hidup berkenan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Roh Kudus itulah yang memfungsikan kita semua. Ya, itu sebabnya pernikahan hari ini
ditarik semua fungsi-fungsi, peranan semua orang akan berperan di sini. Saat ini kita di dalam acara pemberkatan nikah yang kudus ini, kita belum melihat seluruhnya lengkap peranan-peranan yang akan berfungsi menunjukkan kasih Tuhan. Nanti di acara adat, pesta adat, nanti kita akan lihat juga semua keluarga bisa berfungsi menjadikan semuanya ini sukses untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya kepada Samuel dan juga Erin ya, satu hal yang terus dipesankan kepada kalian berdua, maka bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Amin. Karena hari ini hari yang diberikan oleh Tuhan untuk kalian dijadikan sebagai hari yang spesial dan yang bersejarah di dalam hidupmu dan juga di dalam rumah tanggamu ke depan. Lihatlah betapa Tuhan begitu mengasihi kalian dan juga betapa banyak keluarga yang mengasihi kalian berdua, dan kiranya itu menjadi kesan yang sangat mengakar di dalam hati kalian bahwa hidup itu adalah hidup yang harus disyukuri dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Engkaulah yang mempersatukan kami di tempat ini untuk menjadikan semua rangkaian acara pemberkatan nikah yang kudus menjadi sumber damai sejahtera dan sukacita bagi kami semua, sehingga segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang menjadikan semuanya indah pada waktunya. Karena itu kami terus bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas firman-Mu yang telah meneguhkan hati kami semua. Amin. Baiklah. Selanjutnya sebelum kita masuk pada pemberkatan pernikahan yang kudus dari kedua anak kita, yaitu Samuel Pardosi dan Erin Eriana Borusibolo. Terlebih dahulu kita akan menyaksikan pemasangan cincin perkawinan untuk mereka berdua. Saya akan maju. Ya, Saudara Samuel Pardosi dan Erin Eriana Borusibolo, saya persilakan untuk berdiri. Ya, Saudara Samuel Pardosi, cincin ini bentuknya bulat dan terbuat dari logam mulia untuk melambangkan saja betapa bulatnya tekadmu untuk menerima Erin Eriana Borusibolo menjadi istrimu satu-satunya di dalam Tuhan, dan melambangkan kemurnian juga betapa murninya kasihmu kepadanya. Karena itu pasangkanlah cincin ini di jari manis tangan kanan istri. Demikian juga Erin Eriana Borusibolo, cincin ini bentuknya bulat dan terbuat dari logam mulia, melambangkan saja betapa bulatnya hatimu dan tekadmu untuk menerima Samuel Pardosi menjadi suamimu satu-satunya di dalam Tuhan, dan juga betapa
murninya hatimu untuk senantiasa menghormati dia sebagai suamimu seumur hidup. Pasangkanlah cincin ini di jari manis tangan kanan suami. Baik, itu baru saja kita menyaksikan pemasangan cincin perkawinan yang kudus atas Samuel Pardosi dan Erin Eriana Borsiboro. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita masuk pada sesi peneguhan nikah yang kudus ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa dalam pertemuan ibadah ini hadir saudara Samuel Pardosi dan saudari Erin Eriana Borsiboro yang menghendaki supaya pernikahan mereka diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan saat ini dan selamanya. Alkitab yang mengajarkan bahwa Tuhan sendiri memperkenankan dan memanggil orang dewasa supaya menikah dan bertanggung jawab sebagaimana firman-Nya. Karena itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka setelah saudara kita berdua ini, Samuel dan Erin, menjalani proses konseling pranikah dengan sungguh-sungguh, belajar firman Tuhan dalam waktu yang cukup, dibimbing oleh para hamba Tuhan, dan karena sampai saat ini tidak ada keberatan yang sah dari pihak lain disampaikan kepada kami pengurus gereja, maka pernikahan saudara Samuel Pardosi dengan saudari Erin Eriana Borsiboro pada hari ini akan diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan melalui doa kita bersama. Dan saya sebagai hamba Tuhan dari Gereja Injil Karunia Jemaat Makedonia Jakarta Timur menyerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gerejanya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di sini dalam ibadah ini menjadi saksi atas peneguhan nikah kudus ini. Saudara Samuel Pardosi dan saudari Erin Eriana Borsiboro, kepada saudara berdua hari ini Allah yang penuh kasih karunia berkenan mendukung dan memberkati keputusan saudara berdua untuk memasuki kehidupan baru dalam berumah tangga sesuai dengan firman kasih karunia Tuhan yang telah kalian dengar dan pelajari selama ini sebagai bekal masa depan dalam kehidupan rumah tangga. Apakah saudara berdua sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang-orang kudus yang hidup di dalam perkawinan kudus berdasarkan firman Tuhan, yaitu Alkitab? Saudara Samuel, apakah saudara dengan ikhlas hati menerima pernikahanmu ini diresmikan? Ya, sungguh dengan ikhlas hati saya bersedia. Bersediakah saudara menerima dan mengasihi serta menghormati saudari Erin Eriana Borsiboro sebagai istri saudara satu-satunya sepanjang hidup saudara? Ya, dengan setulus hati saya sungguh bersedia. Saudari Erin Eriana Borsiboro, apakah saudari dengan ikhlas hati menerima pernikahanmu ini diresmikan? Ya, dengan setulus hati saya sungguh bersedia. Bersediakah saudari menerima dan mengasihi serta menghormati saudara Samuel Pardosi sebagai suami saudari satu-satunya sepanjang hidup saudari? Ya, dengan setulus hati saya sungguh bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dikaruniakan dan dipercayakan Tuhan kepada kalian berdua, dan mendidik mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang teguh dalam iman, kasih, dan dalam kebenaran anugerah Allah? Ya, dengan ikhlas hati saya sungguh bersedia.
Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kalian berdua untuk berdiri. Mempelai berdua yang berbahagia, sekarang tiba saatnya untuk melangsungkan penteguhan pernikahan kudus ini. Untuk itu saya terlebih dahulu mempersilahkan kedua mempelai berhadapan-hadapan dan saling berjabat tangan. Untuk kemudian masing-masing kalian berdua yang mempelai bergantian mengucapkan janji nikah kudus, dimulai dari pengantin pria Saudara Samuel, lalu diikuti oleh pengantin wanita Saudari Erin. Di kursi ada disediakan di situ teks untuk kalian menyatakan janji nikah kalian berdua seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dimulai dari Saudara Samuel. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat kudusnya yang hadir di sini serta para saksi, saya Samuel Pardosi menyatakan dengan hati yang tulus ikhlas kepadamu, Erin Eriana Boru Simbolon, bahwa saya memilih engkau menjadi istri saya satu-satunya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongmu dan selalu setia baik dalam suka maupun duka, sesuai kewajiban sebagai suami Kristen yang baik sampai maut yang memisahkan kita berdua. Saya dari engkau, istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya dan memilih beribadah bersama di Gereja Injil Karunia Jemaat Makedonia Jakarta Timur. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat kudusnya yang hadir di sini serta para saksi, saya Erin Eriana Boru Simbolon menyatakan dengan tulus ikhlas kepada Samuel Pardosi bahwa saya memilih engkau menjadi suami saya satu-satunya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongmu dan selalu setia baik dalam suka maupun duka, sesuai dengan kewajiban sebagai seorang istri Kristen yang baik sampai maut yang memisahkan kita berdua. Saya dan engkau, suami saya, akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya dan memilih bersama dengan Gereja Injil Karunia Jemaat Makedonia Jakarta. Ya, saya persilakan untuk naik ke atas. Baik, saya undang berdiri jemaat sekalian. Mari kita akan doakan bersama kiranya Tuhan yang menyatakan berkat-Nya dari surga untuk meneguhkan pernikahan kudus dari anak-anak kita berdua ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Engkau adalah Tuhan yang kami kagumi. Engkau adalah Juru Selamat kami yang hidup untuk selama-lamanya, yang telah hadir dan selalu bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dalam semua rangkaian acara yang sudah kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa, semuanya untuk
demi keharuman namamu di dunia ini untuk selamanya. Pada saat ini Tuhan Yesus Bapa di surga, kiranya apa yang kami mohonkan kepadamu ya Bapa, turunlah kiranya berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang berlimpah untuk memberkati kedua anak kami, saudara Samuel Pardosi, menjadi suami yang sah bagi saudari kami Erin Eriana Borsipolo. Mereka menjadi suami istri yang sah di hadapan, yang tidak akan ada kuasa apapun yang bisa memisahkan mereka, karena Roh Kudus akan memimpin hidup mereka, memberkati mereka di dalam rumah tangganya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Engkaulah yang telah turun tangan memberkati pernikahan yang kudus ini menjadi pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, di hadapan masyarakat, di hadapan bangsa dan negara, dan juga di hadapan gereja-Mu yang kudus. Karena itu Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, perkawinan yang kudus Samuel Pardosi dan Erin Eriana Borsipolo sudah menjadi sah di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Tuhan Allah kita di dalam Kristus Yesus yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, yang karena rahmat ilahi telah memanggil kalian berdua, Bapak Samuel Pardosi dan Ibu Erin Eriana Borsipolo, supaya dengan kuat kuasa kasih karunia-Nya dapat melestarikan kehidupan keluarga Kristen, yaitu keluarga yang kudus di dalam Tuhan, supaya saudara berdua selalu hidup melayani dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Maka hari ini di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah Tritunggal, dinyatakan pernikahan ini sudah sah sebagai sebuah perkawinan Kristen atau orang-orang kudus yang telah didasarkan pada iman, pengharapan, dan kasih oleh firman Tuhan, yaitu Alkitab. Karena itu ingatlah selalu firman Allah berkata, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Sekali lagi saya persilakan kalian berdua berdiri, ya, dan kalian berhadap-hadapan. Dan ini yang mau saya katakan kepada Bapak Samuel. Lihat kepada istrimu, inilah istrimu satu-satunya yang telah Tuhan pilihkan bagimu dari hari ini sampai selamanya. Karena itu engkau bisa memberikan tanda ciuman kudus, mencium keningnya sebagai tanda bahwa dia adalah istrimu satu-satunya di dalam Tuhan mulai hari ini sampai selamanya. Saya persilakan. Puji Tuhan. Kita terima. Erin, Samuel silakan duduk, gandeng tangan suaminya. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita masih menyaksikan satu hal lagi, di mana tentunya sebagai mana tadi sudah saya sebutkan, mereka berdua adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mereka orang yang tahu bagaimana kasih Kristus telah memilih orang tua mereka untuk
membesarkan mereka, mengasuh mereka, dan berjuang dengan segala jerih payah orang tua, dan tidak mungkin bisa dibalas dengan apapun. Tapi mereka ingin mengucapkan terima kasih dan bersimpuh di hadapan orang tua mereka sendiri, ya. Dan untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Samuel dan diikuti oleh Ibu Erin akan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kalian masing-masing, dimulai dari Samuel kepada Ibu Pardosi, Ibu Putiana Marpau, kemudian kepada Bapak Pardosi, dan selanjutnya nanti kepada Bapak Sigolo dan Ibu. Saya persilakan. Ya, dan juga kepada Opung yang sangat mengasihi cucunya, ya. Mereka juga mengucapkan terima kasih dan terus mohon doa restu dari Opung. Ya. Kepada Opung,
isi hati mereka, rasa terima kasih mereka, dan mohon doa restunya dari kedua orang tua mereka masing-masing, dan juga dari opung yang selalu mendoakan yang terbaik bagi cucunya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian dari kaum mewakili dari kaum ibu dari Gereja Injil Karunia Jemaat Makedonia. Ya. menyaksikan penyerahan surat nikah dari Gereja Injil Karunia dan Alkitab oleh yang mewakili dari pengurus gereja. Apakah
ada Bapak Pendeta Tommy Sobraga, Ketua Umum hadir di sini? Tidak ada. Oke, baik. Saya persilakan kepada Bapak Polda Manurung untuk menyampaikan surat kita mewakili pengurus gereja kepada Bapak Samuel dan Erin sekalian berdiri menerimanya. Ya, terima kasih. Saya persilakan dulu. Ya, baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat satu pujian bersama dengan judul Selalu Bersyukur. Pemberian syukur kita yang kita angkat dari firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 6 dan 8 yang saya akan bacakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita nyanyikan bersama dengan judul lagi, Sungguh Ku Bangga Bapa, sekaligus kita memberikan persembahan. Sungguh
berdiri dan kita akan segera mengakhiri sesi acara ibadah pemberkatan nikah kudus ini. Semuanya kita sudah diberkati oleh Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Dan setelah doa ini kita nanti akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat terima kasih kepadamu Bapa Tuhan kami yang begitu mengasihi kami dan yang terus memimpin hidup kami dan memberkati seluruh rangkaian acara pemberkatan, ibadah pemberkatan pernikahan yang kudus yang telah Engkau lakukan bagi keluarga yang baru, rumah tangga yang baru, keluarga Bapak Samuel dan Ibu Erin. Terima kasih Bapak di surga. Tiada henti-hentinya kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dalam rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang teladan, yang sungguh-sungguh dari hati, karena Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Berkati terus ya Bapak kedua orang tua mereka, Bapak Pardosi dan Ibu, Bapak Simbolon dan Ibu, dan semua keluarga besar mereka, adik-adik mereka semua. Kami serahkan pada Tuhan, biarlah keluarga ini keluarga yang diikat terus oleh damai sejahtera dan kasih Tuhan yang murni. Kami juga berdoa ya Bapak, mendoakan semua yang hadir pada saat ini mendukung acara pemberkatan pernikahan ini. Tuhan memberkati mereka semuanya dengan limpah kasih karunia. Terima kasih Bapa di surga. Kami mendoakan acara pesta adat yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Tuhan juga yang memberkati semuanya dari awal berakhir sampai berakhir dengan penuh sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk persembahan kasih yang sudah dikumpulkan. Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Mu kepada semuanya yang hadir pada saat ini, khususnya kepada mempelai. Limpah berkat dari Tuhan, dari surga untuk kesejahteraan hidup mereka. Karena itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Tuhan, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dari Bapa di surga Tuhan kita, Allah kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itu yang senantiasa mengikat damai sejahteranya bagi kita. Di dalam kasih setianya kita akan hidup, di dalam damai sejahteranya kita akan menikmati segala berkatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa untuk menyampaikan kata sambutan dari keluarga, dan mohon izin sekaligus juga mejanya sudah harus dirapikan. Mohon maaf ya, karena sebentar lagi mau langsung ke acara pesta adat selanjutnya. Jadi saya